Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Sekarang saya akan mencoba memberikan sebuah mungkin cara atau konsep berpikir tentang matematika. Banyak orang bilang bahwa matematika sulit, dan jika kita memang belum tahu konsepnya, saya rasa memang sangat sulit. Karena kita tidak dapat memahami kenapa rumus-rumus tadi didapat. Biasanya kita merasa sulit karena kita tidak tahu sama sekali tentang rumus. Kita hanya berusaha mengganti atau mengisi rumus yang sudah ada, kita ganti dengan isian tertentu, dan akhirnya kita hitung sehingga mendapatkan hasil tertentu. Mungkin saya mengawali dengan seperti itu. Dan di sini saya akan mencoba menunjukkan bagaimana sebuah proses kerja sesuatu yang sederhana. Misalkan saya akan membahas luas di sini. Anda pasti sudah tahu tentang rumus luas. Jika saya mempunyai persegi 4 lingkaran semacam ini. Dan saya membuat persegi 4 dan saya memberikan warna mungkin semacam ini. Saya mempunyai persegi 4 semacam ini. Dan saya yakin Anda akan dengan mudah untuk memberikan informasi luas di sini jika saya menggunakan saya pakai 14 atau mungkin 20. Di sini adalah mungkin 3 cm dan di sini mungkin 4 cm. Jika saya mempunyai persegi 4 semacam ini, Anda akan dengan mudah mengatakan bahwa luasnya adalah 12 cm persegi. Karena kita tahu persis bahwa luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Dan di sini sama dengan 4 cm kali 3 cm. Dan sama dengan 12. Karena cm kita kalikan 2 kali, kita memberikan kubik. Seperti itu. Kita memberikan nilai ini di atas semacam ini. Dan Anda akan lebih mudah mencari luas persegi panjang karena kita dengan mudah dapat menghitung di sini ada panjang yang sama, lebar yang sama, dan luasnya langsung kita berpikir seperti itu. Saya lanjutkan. Sekarang bagaimana jika saya mempunyai semacam ini. Saya membuat garis lurus vertikal, lalu garis lurus horizontal, dan sekarang saya membuat semacam ini. Mungkin saya berikan agak ke atas. Sekarang saya membuat seperti ini. Dan sekarang saya membuat segitiga. Saya sudah mempunyai segitiga. Dan sama saya menanyakan berapa luas segitiga. Semacam ini. Di sini kita memiliki siku segitiga yang mempunyai sudut 90 derajat. Saya yakin Anda pasti bingung. Bagaimana kita bisa mendapatkan luas dari bidang yang semacam ini? Sekarang jika saya membuat semacam ini, saya memberikan garis horizontal dan di sini saya memberikan garis vertikal, lalu saya memberikan sama seperti tadi, mungkin garis vertikal juga di sini, dan saya memberikan segitiga lagi tapi di sini. Dan saya memberikan warna yang berbeda. Jika saya mempunyai seperti ini, saya yakin Anda lebih mudah jika saya tanya, berapa luas segitiga biru? Kita lanjutkan. Saya memiliki 2 segitiga yang saya tumpuk seperti ini dan akhirnya menyamai persegi panjang. Dan saya memberikan mungkin di sini 5 dan di sini 3. Maka di sini saya langsung mengaktifkan rumus persegi panjang dan di sini saya memberikan panjang kali lebar sama dengan, dan di bawahnya panjangnya berapa, saya menggunakan 5 cm, lalu kali, dan 3 cm, sama dengan. Kita akan mendapatkan luas persegi panjang, dan 15 cm persegi. Saya menggunakan ini. Sekarang saya mempunyai 15 cm persegi. Tapi di sini tugasnya adalah segitiga. Di persegi 4 ini kita mempunyai 2 segitiga yang sama persis. Dan di sini saya hanya butuh memberikan informasi di sini dibagi dengan saya berikan bagi. Saya bagi dengan 2. Sehingga saya akan mendapatkan
7,5 cm persegi. Oke. Silakan Anda hitung dengan luas segitiga dan Anda akan mendapatkan luas segitiga adalah seperti ini. Setengah kali alas kali tinggi. Oke. Saya rasa Anda sekarang memahami tentang hal ini. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap yang saya maksudkan. Dengan cara-cara sederhana, kita akan dapat mengerti dan memahami cara kerja atau cara berpikir, sehingga kita akan tidak merasa sulit lagi karena kita tahu prosesnya. Walaupun mungkin Anda akan disalahkan oleh beberapa orang, tapi dengan cara ini saya ingin membantu Anda bahwa matematika itu menyenangkan. Dan di tutorial selanjutnya saya masih membahas tentang ini tapi dengan beberapa kasus yang lain, sehingga Anda akan mulai menyenangi yang namanya matematika. Matematika bukan momok lagi, dan saya harap beberapa trik, beberapa konsep ini bisa membantu Anda untuk tidak terlalu takut lagi terhadap sesuatu yang namanya matematika atau hitungan. Oke, mungkin tujuannya seperti itu. Dan mudah-mudahan ini bisa membantu Anda. Dan jika Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat, pastikan untuk subscribe di YouTube. Dan kunjungi asastudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial di sana. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abem di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Saya masih membahas luas. Di sini saya sudah mempunyai bangun semacam ini, bidang semacam ini. Dan di sini dinamakan segitiga. Dan ini berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kita memiliki sudut yang siku-siku, di sini kita mempunyai sudut yang saya tidak tahu persis. Sudutnya berapa di sini. Di sini juga sudutnya berapa. Di sini juga berapa, saya tidak tahu persis. Dan intinya total sudut dari segitiga adalah 180, kalau tidak salah. Jika Anda ingin tahu kebenarannya, silakan cari di Google. Dan di sini saya ingin mencari luas dari segitiga ini dengan cara yang sangat sederhana dan saya yakin akan membuat Anda senang. Oke, kita mulai saja. Di sini saya membutuhkan bantuan. Saya membuat garis vertikal. Oke, seperti itu. Lalu saya membuat semacam ini. Oke, mungkin seperti ini. Saya membuat bantuan garis untuk vertikalnya. Lalu saya kurangkan dan saya memberikan warna. Oke, sekarang saya sudah mempunyai warna biru di tengah. Oke, saya rasa Anda mulai mengerti apa maksud saya. Waduh, masih sulit ini. Oke, jika Anda masih bingung di sini, sebenarnya di sini kita sudah bisa menghitung dengan cepat dengan rumus segitiga yang sudah kita dapat di materi sebelumnya. Jika Anda masih bingung dengan bangun, dengan bidang semacam ini, saya akan menunjukkan satu cara lagi. Silakan memberikan garis horizontal lagi, lalu garis vertikal lagi di sini, dan silakan memberikan segitiga di sini. Oke, saya rasa Anda semakin mengerti maksud saya. Di sini saya sudah mempunyai persegi panjang. Oke, lalu saya juga memberikan horizontal di sini, lalu vertikal di sini, dan saya memberikan segitiga lagi di sini. Dan sekarang saya sudah mempunyai segi 4, total persegi panjang. Oke, seperti ini. Dan kita menghitungnya bukan langsung seperti ini, tapi segi 41 dan segi 41. Jika saya mempunyai seperti ini, saya akan menghitungnya dengan persegi 1 sama dengan jika tadi umpamanya saya memberikan di sini anggap saja alas dan ini anggap saja tinggi. Oke, ternyata di sini lebih rumit memang. Jika kita menemukan hal semacam ini, kita harus menentukan sisi yang ini berapa dan sisi yang ini akan ditemukan jika saya mempunyai ini. Biasanya soal itu seperti ini. Dia akan memberikan nilai di sini mungkin 8. Lalu di sini mungkin 8 juga. Di alasnya mungkin 8 atau 6. Oke, mungkin semacam ini sebuah soal.
Dan di sini kita butuh menentukan bahwa panjang ini berapa dan panjang ini berapa jika kita memakai cara persegi panjang. Tapi jika tidak, kita bisa menggunakan rumus segitiga. Anda bisa browsing di Google dan Anda akan dengan mudah menemukan rumus segitiga yang sudah kita kenal di SD, SMP. Dan di sini saya akan mencoba untuk membuat sesuatu yang berbeda dan melogikakan, mungkin semacam itu. Jika Anda menemukan bidang semacam ini dan kita sudah membuat bantuan semacam ini dan akhirnya kita menemukan persegi 4 semacam ini. Dan di sini saya membutuhkan informasi tentang ini. Oke, sekarang saya membuat variabel. Dan di sini saya memberikan A. Oke, di sini saya memberikan variabelnya A dan di sini saya memberikan B. Oke, saya sudah mempunyai variabel 2 dan panjang ini saya namakan A dan panjang ini saya namakan B. Jika saya mau menghitung persegi 1 adalah yang ini, saya akan dapat memberikan semacam ini. Jika saya mau persegi 1 yang ada di sebelah kiri, dan di sini yang saya butuhkan adalah nilai A. Dan nilai A dapat kita temukan saat kita mengurangkan. Oke, saya memberikan kurung, ini adalah nilai A, 6 cm dikurangi dengan B. Oke, dan di sini saya langsung kalikan dengan tinggi 8 cm. Ini persegi 1. Oke, kita mendapatkan luas persegi 1 semacam ini dan segitiga 1 adalah persegi 1 dibagi 2. Oke, kita sudah tahu nilai segitiga yang ini karena kita sudah mempunyai rumus semacam ini. Lalu di sini persegi 2. Persegi 2 adalah kotak yang ini dan kita membutuhkan B kali ini, kali tinggi. Dan B kita dapat dengan 6 cm dikurangkan dengan A lalu dikali tinggi 8 cm. Oke. Dan kita sekarang akan mendapatkan segitiga 2, segitiga biru yang sebelah kanan. Dan di sini kita mendapatkan luas persegi dibagi 2. Oke, kita sudah mempunyai luas segitiga 1 dan segitiga 2. Lalu di sini saya memberikan, mungkin saya berikan agak besar, ditambah segitiga 2. Oke, dan kita masih mempunyai variabel karena variabel kita hanya sekedar bantuan untuk sebuah penghitungan nilai. Dan jika Anda belajar programming, kita membutuhkan variabel untuk mengidentifikasi, untuk membantu kita melakukan beberapa hal yang kita inginkan. Karena jika kita menggunakan beberapa informasi yang sudah ada, kadang kurang dan kita membutuhkan informasi tambahan. Dan informasi tambahan kita sebut variabel. Kita memberikan tambahan. Mungkin intinya seperti itu. Dan Anda jangan menyerah jika masih susah untuk menghitung sesuatu. Dan Anda harus berpikir sesederhana mungkin untuk sebuah konsep di pikiran Anda. Anda cari sebuah atau sesuatu yang paling sederhana dan di situ silakan diutak-utik. Karena dengan sesuatu yang sederhana kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih real, lebih nampak, lebih bisa dihitung atau sebagainya. Mungkin semacam itu. Dan sekali lagi jangan terlalu takut terhadap hitung-menghitung karena sifatnya itu sangat logika. Dan dengan latihan seperti ini Anda akan dengan mudah nanti untuk belajar programming atau apapun yang sifatnya sistem, yang sifatnya logika. Oke, mungkin semacam ini. Dan jika Anda tertarik dengan programming, bahasa programming, pembuatan aplikasi, pembuatan sistem website dan banyak hal, silakan ke asastudio.org dan di sana saya sudah banyak membuat tutorial tentang pembuatan game, pembuatan aplikasi, pembuatan macam-macam. Dan Anda hanya membutuhkan sesuatu yang logika. Oke, mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat untuk Anda dan pastikan untuk subscribe di YouTube saya atau kunjungi asastudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial lagi di sana. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.
Halo, berjumpa lagi dengan saya Abum di Pusat Tutorial Desain Gratis asastudio.org. Di sini saya masih membahas matematika, tapi saya tidak membahas bidang lagi karena Anda bisa berlatih untuk penghitungan semacam itu. Bidang-bidang apapun itu Anda bisa hitung dengan mengetahui atau tidak mengetahui rumus, karena kita sebenarnya bisa membuat rumus. Yang terpenting adalah Anda mengerti proses berpikir, cara berpikirnya. Oke, di sini saya mau membuat soal cerita. Oke, saya mempunyai sirkuit lingkaran. Mungkin Anda sudah pernah mendapatkan soal semacam ini. Saya mempunyai sirkuit berbentuk lingkaran dan saya memberikan warna. Saya sudah mempunyai seperti itu dan saya memberikan saya memberikan nilai tengah. Semacam itu, dan saya memberikan vertikal dan memberikan horizontal untuk memberikan nilai tengah. Dan saya mempunyai sumbu putar. Jika kita berbicara dengan lingkaran, kita selalu ada yang namanya titik pusat. Dan di sini saya mempunyai titik pusat di sini. Lalu, soalnya adalah saya membuat lagi semacam ini. Dan di sini saya mempunyai semacam ini dan saya hilangkan beberapa. Saya mempunyai semacam ini dan saya berikan mungkin seperti ini. Saya sudah mempunyai dan saya buat mungkin hijau. Saya buat hijau. Saya sudah mempunyai hijau semacam ini, dan di sini saya mempunyai mobil. Mobil dengan kecepatan adalah V2. 2 kali kecepatan. Saya memakai V kali 2. Umpamanya seperti itu. V2. 2V. 2V kecepatan. 2 kecepatan. Dan di sini saya mempunyai juga motor dengan kecepatan separuhnya. Motornya kecepatannya adalah V saja. Separuhnya. Seperti itu. Dan di sini saya memberikan arah yang berlawanan. Saya mempunyai arah yang berlawanan dan mungkin saya memberikan tanda panah. Di sini saya mempunyai mobil kecepatan 2V dan motor ke kiri V. Kecepatan motor setengah separuhnya dari kecepatan mobil. Intinya seperti itu. Jika kecepatan motor adalah 10 km per jam, kecepatan mobil adalah 20 km per jam. Seperti itu soalnya. Dan pertanyaannya sederhana, cuma jawabannya yang sulit. Pertanyaannya, di mana mereka bertemu? Mungkin semacam itu pertanyaannya. Anda sudah mempunyai bayangan? Saya harap sudah mempunyai bayangan. Jika ada mobil dengan kecepatan 2V dan motor dengan kecepatan V, atau kecepatan mobil 2 kali lebih cepat daripada motor, maka otomatis mobil akan mendapatkan 2 kali jarak bila dibandingkan dengan motor. 2 kali jarak bila dibandingkan dengan motor. Di sini Anda paham? Mungkin saya memberikan jika V mobil dibanding V motor, maka jarak pun juga akan sama perbandingannya. J itu jarak dibanding dengan jarak motor. Mudah-mudahan dari sini Anda paham. Jika kecepatan mobil itu perbandingannya sama dengan kecepatan motor. Jika kecepatan mobil dibanding kecepatan motor, itu akan sama hasilnya dengan jarak mobil dibanding dengan jarak motor. Jika saya mempunyai lingkaran itu dapat kita bilang nilainya itu 1. Nilai lingkaran anggap saja adalah 1. Seperti itu. Maka jika 2 kali kecepatan, maka kita akan mendapatkan harusnya kecepatan mobil ditambah kecepatan motor sama dengan 1. Harusnya seperti itu. Mudah-mudahan Anda paham. Dan di sini 1 itu sama dengan 3/3 atau apapun itu. Jika saya mempunyai kecepatan mobil adalah 2V, anggap saja kita tuliskan 2 ditambah 1, dan sama dengan 1. 1 kita berikan nilai, mungkin seperti ini, sama dengan 3/3.
Oke. Dan saya memberikan di bawahnya 2/3 ditambah 1/3 sama dengan 3/3. Oke. Anda sudah mempunyai bayangan sekarang? Mobil akan bergerak 2 kali lebih cepat dari motor. Dan dia akan mendapatkan jarak 2 kali dari motor. Otomatis, dia akan mendapatkan 2/3 dari keliling lingkaran. Dari total jarak lingkaran. Mungkin sekitar seperti ini. Segini mungkin. Dan motor karena kecepatannya lebih lambat, dia akan mendapatkan 1 jarak. 1/3 jarak lingkaran. 1/3 keliling lingkaran. Jadi kalau kita hitung, di mana mereka bertemu? Mereka bertemu adalah, kalau kita sudut pandangnya mobil, kita harus bilang oke, dari sini saya yakin Anda sudah mendapatkan bayangan bahwa mereka bertemu di sini. Dan silakan Anda cari atau menghitung sendiri dengan rumus-rumus yang Anda miliki atau yang Anda pikirkan. Silakan Anda coba dan hasilnya akan seperti ini. Mobil akan bertemu saat dia mencapai jarak 2/3 dan motor akan bertemu dengan mobil saat jarak motor 1/3. Oke, jawabannya seperti itu dan mudah-mudahan Anda bisa menemukan cara untuk menghitung ini dan mungkin semacam ini. Jadi kita akan dapat membuat apapun itu, hitungan serumit apapun, itu sebenarnya dapat kita pikirkan. Dan intinya kita jangan terpengaruh dengan kerumitan yang dibuat oleh soal mungkin semacam itu. Sebenarnya jika kita cari dengan konsep-konsep dasar, kita akan menemukan sesuatu yang mendasar dan kita akan menemukan banyak cara untuk menemukan hasil akhir. Mungkin intinya seperti itu dan mudah-mudahan tutorial ini dapat membantu Anda dan tidak terlalu memiliki ketakutan di hitungan. Dan jika tutorial saya bermanfaat untuk Anda, pastikan untuk subscribe di YouTube saya dan selalu kunjungi asastudio.org karena saya akan masih menambahkan banyak tutorial di sana. Oke, sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam. Halo, berjumpa lagi dengan saya Abang di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Sekarang saya akan melanjutkan materi matematika itu menyenangkan. Oke, di 1 dan 2 kita sudah membahas luas dan di sini saya akan menunjukkan jika kita mempunyai bidang atau objek yang seperti di sebelah kanan. Kita mempunyai 3 dimensi, bukan hanya 2 dimensi. Luas itu berada di sebuah bidang yang bernama 2 dimensi. Sementara volume itu berada di objek atau bidang atau bentuk yang 3 dimensi. Intinya seperti itu. Dan di sini luasnya itu sebenarnya seperti apa sih? Luas itu semua yang berada di dalam garis. Ini adalah luas. Oke, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Luas adalah total apa ya, kalau dibahasakan anggap saja semua yang berada di dalam garis, gitu aja. Saya juga bingung untuk membahasakan. Sementara jika saya mempunyai bidang semacam ini, saya juga luasnya itu berada di dalam garis. Semua yang berada di dalam garis ini nanti kita sebut luas. Dan di sini sedemikian rupa. Oke, kita sudah mengetahui luas dan di sini saya sudah memberikan semacam ini. Jadi luas adalah semua yang berada di garis, di dalam garis. Sini pun juga demikian. Jika kemarin kita mencoba mencari luas, maka jika saya menentukan di sini adalah 4 dan di sini ada 8 dan 4 kali 8 silakan dikalikan lalu ditambahkan satuan ditambah persegi. Semacam itu. Dan di sini kita sudah mempunyai semacam ini dan rumusnya adalah setengah. Kita mempunyai persegi 4. Jika kita membuat persegi 4, lalu ini tinggi kalikan dengan ini lalu dibagi 2. Dan di sini kita sudah bisa mencari luas kemarin di video 2 kalau tidak salah. Dan luas adalah semua yang berada di dalam garis. Oke. Lalu bagaimana dengan volume?
Volume adalah semua yang berada di dalam, kalau kita lihat di sini, saya mempunyai sisi 1, luas 1. Di bawah saya mempunyai luas 1. Di kiri saya mempunyai luas 1, di depan luas 1, di belakang luas 1, dan di atas luas 1. Volume adalah semua yang berada di dalam ruang yang ditutupi dengan bidang-bidang 2D tadi. Di sini di balok terdapat 6 bidang 2 dimensi. Dan itu dibentuk sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah ruang. Jika saya lebih kecil dari balok itu, saya bisa masuk ke dalamnya. Intinya seperti itu. Dan semua yang berada di dalam itu adalah volume. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika kita berada di sini, saya sudah mempunyai semacam ini. Dan semua di dalam balok itu adalah volume. Dan jika saya mempunyai objek semacam ini, kita di sini tidak mempunyai 6 bidang 2 dimensi, tapi di sini saya mempunyai 5 saja. Saya mempunyai 1 di sebelah kiri berbentuk segitiga, lalu segitiga lagi di depan, dan segitiga lagi di kanan, lalu segitiga lagi di belakang, dan persegi 4 yang berada di bawah. Di sini saya mempunyai 5 bidang yang masing-masing berhimpitan sehingga membentuk sebuah ruang. Dan semua yang berada di dalam ruang yang berbentuk, mungkin kita bisa menamakan prisma. Di sini semua yang berada di dalam bentuk bidang yang tertutup tadi, yang berhimpitan tadi, itu kita sebut volume. Dan satuan volume adalah kubik. Bedanya dengan luas mempunyai satuan yang berbentuk persegi, pangkat 2 satuannya. Sedangkan volume memiliki satuan kubik. Kubik itu pangkat 3. Kenapa begitu? Karena luas itu ada 2 satuan nilai yang dikalikan. Umpamanya 2 cm kali 4 cm. Berarti kita mengalikan 2 kali 4 dan akhirnya 8. Dan senti pertama dikalikan dengan senti kedua, kita mendapatkan senti pangkat 2. Makanya luas itu persegi. Luas itu pangkat 2 satuannya. Sementara di volume kita mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Kita mempunyai 3 angka di sini untuk menghitung volume jika volumenya berbentuk balok semacam ini. Di sini umpamanya saya memberikan 1, lalu di sini 1 dan tingginya 1, saya mempunyai 1 cm dikali 1 cm dikali 1 cm. Dan 1 kali 1 kali 1 adalah 1. Lalu senti 1 dikali senti 1 dikali senti 1. Hasilnya adalah senti pangkat 3. Dan artinya kubik, sentimeter kubik. Mudah-mudahan di sini Anda memahami dan kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Kalau saya sudah mempunyai bidang semacam ini dan Anda sekarang sudah tahu luas itu seperti apa dan volume itu seperti apa, dan nanti kita akan lanjutkan untuk menghitung volume. Bagaimana kita bisa berpikir tentang volume itu hitungannya seperti apa. Masih tetap kita memakai prinsip penghitungan dasar dan kita di sini hanya memakai logika. Jika Anda menyukai tutorial yang sudah saya buat, pastikan subscribe di YouTube saya atau kunjungi asastudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial di sana. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam.